Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Imas Permasari, CGP SDN 3 Raksa 5, Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Siti Mariam dan pengajar praktik Ibu Asti Hardianti. Apakah kalian kenal dengan gambar di samping? Ya, betul. Beliau adalah Raden Mas Soewardi yang biasa kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia. Beliau terkenal salah satunya karena pernah mendirikan Taman Siswa. Berikut beberapa yang saya pahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan menerapkan teori Trikon, yaitu kontinu, artinya pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua, konsentris, untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi bangsa. Yang ketiga adalah konvergen, artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang berkembang saat itu. Yang kedua, pendidikan adalah taman bermain. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan. Konsep trilogi pendidikan. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing maing pyo pangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturu handayani, di belakang memberikan dorongan. Kisenta pendidikan melibatkan peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Lalu pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang menumbuhkan daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa psikomotor. Pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan agar siswa tersebut bisa berkembang berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak artinya memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran berorientasi pada anak. Pendidikan seperti layaknya menanam padi, artinya ibarat petani sebagai guru menyebarkan benih bibit padi, tidak bisa dipaksa tanaman padi menjadi tanaman lain. Begitupun dengan anak yang sudah memiliki minat bakatnya masing-masing. Berikut ini beberapa strategi saya dalam mewujudkan pemikiran KHD yang nantinya akan saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran dengan menerapkan Trikon. Yang kedua, melakukan proses belajar mengajar dengan berpusat pada murid. Yang ketiga, pendidik harus bisa melihat minat bakat anak, kemudian mengembangkannya. Yang keempat, memberikan teladan yang baik sehingga anak dapat menumbuhkan karakter yang baik. Sebagai seorang guru, tentunya saya harus bisa mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid
sesuai dengan kodrat dasar yang sudah dimiliki murid agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat, motivasi, dan selalu memberikan dorongan untuk murid selama proses pendidikan. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan. Berikut ini beberapa hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual yang sudah dilakukan di sekolah kami. Yang pertama yaitu membuat jadwal piket guru dalam penyambutan murid untuk menciptakan budaya 5S. Melakukan kegiatan pembiasaan yang dilakukan mulai hari Senin hingga Jumat. Pembelajaran yang diberikan harus lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pembelajaran tentunya harus sesuai dengan relevan yang saat ini. Kemudian, terus semangat menuntun murid mengembangkan bakat dan minatnya. Tantangan dalam penerapan pemikiran KHD ini yaitu kita sebagai pendidik tentunya harus mengembangkan kompetensi diri guna menambah kualitas diri sebagai guru. Harus mengikuti perkembangan zaman dalam pembelajaran dengan tidak melupakan budaya yang ada sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Seorang guru tentunya harus selalu semangat mendorong murid untuk mengembangkan potensinya serta menjadi teladan yang baik. Sedangkan solusi dari tantangan tersebut adalah guru harus mampu menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Konsistensi dan terus melakukan evaluasi terhadap pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan, selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah, baik komite maupun wali murid guna mencapai proses pendidikan yang berkualitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.